Selamat sore, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terhadap demo progres final project dari UTS kami. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan aplikasi kami. Di sini kami akan membuat sebuah sistem pendataan terhadap toko buku. Di sini pertama kita langsung masuk ke bagian sign in. Di sini kita bisa tinggal masukkan username dan password. Kalau belum memiliki akun, kita bisa melakukan register dulu di sini dengan memencet tombol register here. Lalu di sini kita bisa masukkan nama, misalnya admin, lalu kita masukkan username, lalu kita masukkan email, lalu kita masukkan password dengan minimal 8. Lalu setelah kita mencet register, nantinya kita langsung diarahkan ke halaman sign in lagi. Kemudian kita tinggal memasukkan username dan password tadi. Selanjutnya kita langsung masuk ke dashboard. Di dashboard sini nantinya harusnya ada chart, tapi untuk saat ini chart kami belum berhasil untuk dijalankan. Lalu di sidebar ada 2 pilihan selain dashboard, yaitu ada to-do list dan products. Di sini ada to-do list, di mana nantinya admin itu bisa memasukkan apa saja task yang akan dilakukan. Di sini contohnya dari stock, park, pulpen, zebra. Pada bagian task list ini nantinya jika kita masukkan sebuah task, itu akan tertulis judulnya, judul dari task itu sendiri, lalu deskripsi dari apa yang akan dilakukan terhadap atau keterangan dari judul ini. Lalu di sebelah judul ini ada yang menunjukkan waktu kapan kita membuat task ini. Lalu ada urgent di sini itu menunjukkan tipe dari task ini, apakah dia urgent harus dilakukan, atau hanya sebuah task general, atau task yang penting tapi tidak harus langsung dilakukan. Di sini juga ada updated, di sini kita bisa melihat kapan terakhir data ini dilakukan pengubahan. Contohnya di sini terakhir diubah 8 menit yang lalu. Di sini juga ada pilihan edit dan delete. Kita bisa contohnya mengedit, misalnya kita ganti lagi statusnya menjadi general, nanti akan seperti ini, hasilnya akan berubah jadi general. Lalu kita juga bisa menambahkan, di sini contohnya kita tambahkan membayar listrik. Tanpa deskripsi, kita bisa mengosongkan deskripsinya, lalu kita masukkan statusnya, contohnya sini important, kita submit, nanti akan tampil di sini. Selanjutnya ada products, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada products. Nah, untuk produk sendiri ini hampir sama dengan to-do list, di mana ada tambahan untuk menunya itu ada export dengan bentuk PDF ataupun Excel, dan ada CRUD juga sama dengan to-do list-nya. Masuk ke template-nya saja langsung untuk progres dari jurnalnya. Untuk jurnalnya sendiri ini kami masih berada di progres untuk flowchart. Untuk judul dari jurnal yang akan kami buat ini berjudul aplikasi manajemen toko berbasis web dengan menggunakan Laravel versi 8 dan MySQL. Untuk pendahuluan sendiri, yang pertama ada di sini ada suatu abstrak, lalu kemudian ada pendahuluan. Untuk pendahuluan, bahwa teknologi sistem informasi itu akan terus berkembang dan akan merambah pada beberapa sektor, salah satunya adalah pada toko buku. Nah, salah satu toko buku yang akan kami angkat nantinya ini bernama Toko Buku Kampung Ilmu, yang merupakan toko yang menjual peralatan sekolah hingga permainan dan koleksi. Toko buku ini beralamat di Jalan Semarang, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Karena masih menggunakan manual untuk pendataannya, jadi kami ingin membuat suatu aplikasi berbasis web agar mempermudah pemilik
dalam menata dan melakukan manajemen dalam proses pelaksanaan tokonya. Kemudian untuk metodologi penelitian, kami di sini menggunakan Laravel, framework Laravel, kemudian MySQL. Lalu untuk pengumpulan datanya kami melakukan dengan menggunakan metode observasi dan studi literasi. Untuk perancangannya sendiri kami juga menggunakan aplikasi Exam, yang mana di dalamnya itu terdapat package seperti untuk MySQL-nya. Nah, di sini juga kami memanfaatkan fitur MVC, yaitu model view controller yang ada pada framework Laravel untuk mempermudah perancangan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada subbab A, flowchart dan deskripsi umum sistem hardware. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Untuk menjalankan perancangan aplikasi manajemen toko buku berbasis web ini, rancangan sistem pendataannya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, terlihat pada gambar di atas bahwa sistem dibuat untuk memanajemen buku yang ada di toko agar biar tertata dengan rapi. Pengecekan data buku juga akan masuk pada sistem. Ketika data yang dicari ada, maka secara otomatis sistem akan menampilkan data yang sudah diinputkan. Nah, di sisi lain, penulis juga membuat sebuah rancangan sistem penjualan buku. Rancangan tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Setelah ada flowchart pendataan, maka selanjutnya adalah flowchart penjualan. Nah, dalam sistem penjualan ini juga terdapat sebuah pengecekan barang yang akan dijual. Nah, jika barang yang dibeli oleh pelanggan itu ada, nah maka secara otomatis sistem akan mengarahkan penjual untuk mulai transaksi. Nah, di sisi perancangan flowchart, kebutuhan hardware pun juga berpengaruh untuk melakukan aplikasi manajemen ini. Kebutuhan hardware mengacu pada spesifikasi PC yang digunakan. Nah, antara lain, yang pertama ada prosesor, yang mana prosesor itu adalah sebuah otak dari sebuah perangkat yang didesain dengan sangat kompleks agar dan tujuan utama prosesor ini adalah menerima perintah, menjalankan dan mengeluarkan hasil dari perintah. Dan minimal prosesor yaitu Core i3 2.0 GHz. Kemudian yang kedua yaitu RAM minimal 4 GB. Apa itu RAM? RAM adalah hardware yang terdapat di dalam perangkat dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Selanjutnya yaitu VGA. VGA minimal Intel HD grafik. Nah, VGA adalah perangkat keras yang dipasang ke dalam CPU atau sudah terpasang pada perangkat. Perangkat keras ini memiliki peran penting untuk perangkat karena bisa meningkatkan kualitas tampilan di layar PC. Kemudian yang terakhir yaitu hard disk. Hard disk minimal 125 GB. Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Nah, fungsi dari hard disk tersendiri itu agar bisa memproses data itu dengan cepat. Nah, kebanyakan dari kita sekarang memakai SSD, bukan HDD. Tapi kalau kita mengacu pada minimal spesifikasi laptop atau PC, kita menyarankan minimal 125 MB menggunakan HDD. Selanjutnya yaitu IRD. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan terkait IRD. IRD atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database
dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, pada gambar di atas diketahui terdapat dua entitas, yaitu users dan products. Pada entitas user terdapat beberapa atribut, yaitu ID sebagai primary key, kemudian ada name, username, email, password, remember token, created at, and update at. Sedangkan pada entitas products terdapat atribut ID juga sebagai primary key, ada atribut name, distributor, price, image, created at, dan update at. Hubungan yang ada antara dua entitas tersebut adalah create, read, update, and delete, atau yang biasa kita sebut dengan CRUD. Selanjutnya yaitu CDM. Nah, CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan relationship antara entitas-entitas yang lain. Nah, biasanya CDM direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram, IRD tadi. Dan ini CDM dan VDM hingga yang ke bawah masih dalam proses pengerjaan. Baik, saya kembalikan lagi kepada teman saya, Afia. Ya, sekian hasil dari progres final project UTS kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.